Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ninja Lestari dari Fakultas Pendidikan Ekonomi C. Nomor NIM saya yaitu 18721501139. Dan simak video berikut ini. Apa itu pajak unit? Pajak unit adalah pajak yang dikenakan perusahaan setiap unit produk atau contoh pajak rokok sebesar 50 per batang. Pengertian environment tax adalah sebuah pajak yang dihitung berdasarkan persentase sebuah properti atau nilai transaksi yang telah diatur resmi oleh negara di Perundang-undang Pajak OECD atau Global Series of Statistical Terms menjelaskan tentang environment tax adalah pemungutan yang dikenakan atas impor dalam persentase nilai yang tetap. Konsep environment untuk mengetahui berapa environment yang harus dibayar, maka harus diketahui terlebih dahulu nilai pabean dari bawang putih. Setelah diketahui nilai pabean bawang putih, selanjutnya nilai tarif didefinisikan sebagai klarifikasi barang dan pabean masuk atau bea keluar. Terdapat dua muatan utama dalam pengertian tarif. Muatan yang pertama adalah besarnya pabebanan bea masuk atau bea keluar yang diiyakan dalam presentasi environment atau rupiah. Muatan yang kedua adalah klarifikasi barang. Jenis-jenis pajak environment tax. Pajak yang tergabung memiliki beberapa jenis, itu ada 4. Ada pajak penjualan atau PPN, adalah pajak yang diperhitungkan berdasarkan nilai transaksi penjualan yang dikenakan pajak. Contohnya ketika kamu makan di sebuah restoran, maka di nota tersebut akan ada keterangan PPN atau 10%. Yang kedua ada pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Pajak yang diperhitungannya berdasarkan nilai properti yang dikenakan pajak berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Contohnya pembayaran pajak rumah kamu tiap tahun yang kamu bayarkan ke kantor pajak. Yang ketiga yaitu ada pajak warisan, yaitu pajak yang diperhitungannya berdasarkan nilai warisan yang dikenakan pajak. Yang keempat ada pajak imigrasi, adalah pajak yang dikenakan pada imigrasi atau orang yang meninggalkan negara asalnya untuk menetap di negara lain. Pajak pada faktor produksi menyebabkan pada faktor produksi pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produk yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan atau faktor-faktor produksi, atau jika memang tidak dapat dihindarkan. Pajak yang dikenakan dalam perekonomian jangan sampai menimbulkan terlalu banyak penyimpangan tentang seberapa jauh pengaruh pemungutan pajak terhadap beralihnya penggunaan faktor produksi terhadap kegiatan-kegiatan yang dikenakan pemungutan pajak dan kegiatan lainnya. Tergantung pada tinggi rendahnya pasti. Pajak pada komoditas yang tidak ada kompetitornya ada 2, teman-teman. Yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar oligopoli. Nah, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja. Ciri-ciri pasar monopoli yang utama ialah perusahaan lain sulit untuk masuk ke industri tersebut. Hal ini terlihat pada perusahaan-perusahaan BUMN yang menjadi contoh pasar monopoli, yaitu perusahaan listrik negara atau PLN, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, perusahaan daerah air minum atau badan urusan logistik. Yang kedua ada pasar oligopoli, adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Saing antara perusahaan sangat ketat dan strategi pemasarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.